Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Andriana dari kelas 1D4 Teknik Telekomunikasi B NRP 51 akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama diketahui sebuah gambar koordinat bola. Dengan soal, sebuah bola dengan jari-jari 5 dan sudut theta sebesar pi per 4 dan sudut pi sebesar pi per 2. Kemudian, kita disuruh untuk mencari A, panjang garis AB, BC, dan CD. Jadi, untuk mengetahui panjang garis AB, BC, dan CD, kita akan mencarinya satu persatu. Yang pertama yaitu kita mulai dengan garis AB. Untuk bisa mendapatkan atau menentukan garis AB, maka kita harus menggunakan persamaan yaitu R d theta arah A theta. Jadi AB sama dengan 5 integral pi per 4 0 d theta sama dengan 5 kali pi per 4 atau sama dengan 5 pi per 4. Jadi nilai dari panjang garis AB yaitu 5 pi per 4. Kemudian lanjut kita mencari pada garis BC. Pada garis BC ini kita akan menggunakan rumus R sin theta dpi arah AP. BC sama dengan 5. Diketahui tadi kan jari-jarinya 5, jadi kita masukkan 5 sin theta yaitu 45 derajat integral pi per 2 0 dpi. Jadi BC sama dengan 5 sin 45 derajat, nilainya yaitu setengah akar 2 dikalikan dengan pi per 2. Jadi BC sama dengan 5 per 2 akar 2 dikali pi per 2, atau hasil akhirnya yaitu BC sama dengan 5 pi per 4 akar 2. Kemudian lanjut pada garis CD. Untuk mendapatkan garis CD kita harus menggunakan DR kali AR. Jadi CD sama dengan integral 5 0 DR sama dengan 5. Jadi nilai dari panjang garis CD yaitu 5. Kemudian kita lanjut pada soal B. Di sini tetap ini diketahui jari-jarinya tadi sama dengan 5. Kemudian untuk sudut tetanya sebesar pi per 4 dan sudut pi nya sebesar pi per 2. Tapi kita disuruh menentukan luas pada daerah AOB. Jadi bisa dilihat di sini ada gambarnya teman-teman. DR itu didapat dari mana dan RD theta itu didapat dari mana. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian arahnya itu apa, di sini juga sudah ada. Jadi langsung saja S itu sama dengan luas. Dan kita misalkan luasnya itu yaitu panjang kali lebar, seperti pada persegi panjang ya. Jadi S sama dengan panjangnya yaitu DR dan lebarnya yaitu RD theta. Kemudian arahnya mengikuti yaitu AP. Jadi untuk merapikannya kita tulis S sama dengan atau luas sama dengan RDR d theta AP. Jadi S atau luas sama dengan 5 integral 5 0 DR integral pi per 4 0 d theta sama dengan nilainya didapat luas sama dengan 6,25 pi AP. Arahnya AP ya. Kemudian lanjut pada soal C, yaitu kita disuruh untuk mencari luas daerah BOC. Pada luas daerah BOC bisa dilihat seperti gambar dari mana R sin theta itu berasal, dari mana arah
arahnya kok bisa theta itu bisa dilihat ya seperti ini. Jadi DR itu yang sebelah sini. Kemudian lanjut langsung kita cari luasnya. Tetap sama, kita menggunakan S atau luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan DR R sin D dpi. Mohon maaf ini typo yang kurang theta ya. Jadi lanjut, S sama dengan R sin theta DR dpi, arahnya a theta. Jadi luas sama dengan 5 sin 45 derajat integral 5 0 dr integral pi per 2 0 dpi. Sehingga bisa dilihat kita masukkan angka-angkanya, yaitu S sama dengan 5 berhubung dengan tadi sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi kita masukkan aja setengah akar 2. Jadi S sama dengan 5 kali setengah akar 2 dikali 5 per 2 pi, sehingga didapat hasil yaitu 8,838 pi arah a theta. Kemudian pada soal D ini kita disuruh untuk mencari luas daerah ABC. Tetap sama ya rumusnya, kita pakai pemisalan panjang kali lebar. Di sini diketahui panjangnya yaitu R d theta, kemudian lebarnya yaitu R sin theta. Jadi luasnya sama dengan, kita rapikan ya, R kuadrat, ada R-nya, R kali R kuadrat, sin theta, d theta, dpi, arahnya AR. Kemudian luas sama dengan 5 kuadrat sin 45 derajat integral pi per 4 0 d theta integral pi per 2 0 dpi. Kemudian S sama dengan 25 setengah akar 2 pi kuadrat per 8. Nah ini pi kuadrat per 8 didapat dari mana? Pi kuadrat per 8 itu didapat dari pi per 4 dikali pi per 2. Jadi hasilnya pi kuadrat per 8 sama dengan 25 per 16 akar 2 pi kuadrat. 16 didapat dari mana? 16 didapat dari 2 kali 8 di sini kan 25 dikali setengah dikali pi kuadrat per 8 akar 2. Jadi kita buat semudah mungkin atau sesimpel mungkin biar kita juga paham ya. Sehingga hasil akhirnya yaitu S sama dengan 2,209 pi kuadrat arah AR. Lanjut, untuk soal yang E ini kita disuruh untuk mencari volume dari ABCO. Jadi rumusnya untuk volume sendiri yaitu R kuadrat sin theta dr d theta dpi. Jadi volume sama dengan R kuadrat 5 kuadrat sin theta sin pi per 4 atau sin 45 derajat ya, nilainya sama. Kemudian integral 5 0 dr dikali integral pi per 4 0 d theta dikali integral pi per 2 0 dpi. Sehingga volume sama dengan 25 setengah akar 2 dikali 5 per 4 pi dikali pi per 2. Sehingga hasil akhirnya didapat volume sama dengan 25 setengah akar 2 dikali 5 pi kuadrat per 8. Jadi ini bisa dikalikan ya, 5 per 4 pi dikali pi per 2, hasilnya 5 pi kuadrat per 8. Lanjut kita beranjak ke soal nomor 2, yaitu sebuah muatan titik sebesar 5 n coulomb berada pada origin 0,0, sedangkan titik lain mempunyai muatan 2 n coulomb pada posisi lokasi X sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Di sini kita disuruh untuk
Tentukan 1. Gaya F pada titik yang memiliki muatan 3N kulum dan berada di posisi A min 3,2,6. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi F sama dengan, kita pakai rumus X1 kali X2 R min R2 per 4pi epsilon 0 harga mutlak R min R2 pangkat 3. Lanjut, F sama dengan X per 4pi epsilon dikalikan 5 kali 10 pangkat min 9 dikali min 3, 26 dikurangi 000 per harga mutlak dari min 3, 26 dikurangi 000. Nah, ini 000 ini dari mana? 00 ini yaitu R2 nya. 326 itu pada R1 ya, atau pada titik posisi A ini. Terus kemudian ditambah dengan 2 kali 10 pangkat min 9 dikali 3 min 326 dikurangi 1,01 per harga mutlak dari min 326 dikurangi 1,0,1 pangkat 3. Kemudian kita lanjut, F sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 per 4pi kali 10 pangkat min 9 per 36pi. Jadi ini bisa dicoret untuk 4pi dan 36pi, disederhanakan ya. 36pi dibagi 4pi, hasilnya yaitu 9. Kemudian lanjut, dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 9 dikali min 3,2,6 per harga mutlak dari 9436. Ini didapat dari mana? Dari min 3,2,6 dikuadratkan sehingga menghasilkan 9436. 3 kuadrat sama min 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian 6 kuadrat sama dengan 36. Terus kemudian dijumlahkan dengan 2 kali 10 pangkat min 9 dalam kurung min 4,2,5 per harga mutlak dari 16,425 pangkat 3. Kemudian ini juga sama, 16 dari mana? Dari ini kita min 3 min 1, hasilnya kan min 4 ya. Mohon maaf tidak saya tulis di sini. Min 4 kuadrat berapa? 16. Kemudian 2 min 0, 2 dikurangi 0, hasilnya kan tetap 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian 6 kurangi 1 berapa? 5. 5 kuadrat berapa? 25. Seperti itu. Kemudian lanjut, F sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 9 per 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 9 dalam kurung min 326 per 343. 343 didapat dari mana? Dari akar 9 pangkat 3, kemudian akar 4 pangkat 3 dan akar 36 pangkat 3, kemudian kita jumlahkan sehingga mendapatkan 343 ditambah 2 kali 10 pangkat min 9 dalam kurung min 425 per 301,9. Ini juga sama pengerjaannya seperti sebelahnya ya. Kemudian F sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 9 per 9 dikali 5 dalam kurung min 326 per 343 ditambah 2 dalam kurung min 425 per 301,9. Ini kenapa dikali 5?
Kenapa 5-nya di depan kurung? Karena ini 10-nya udah dikeluarin ya teman-teman dari kurung kurawalnya, sehingga tinggal 5, kemudian dikalikan dengan titik koordinatnya atau titik yang telah ditentukannya, sehingga didapat hasil yaitu min 1,18 arah AX, 7,78 arah AY, 2,36 arah AZ ditambah dengan min 0,71 arah AX ditambah 0,35 arah AY ditambah 0,89 arah AZ, sehingga hasil akhirnya yaitu negatif 1,89 arah AX ditambah 8,22 arah AY ditambah 3,52 arah AZ. Seperti itu. Ini udah ketemu untuk hasil akhirnya. Kita lanjut kepada permasalahan 2, yaitu kita disuruh untuk tentukan nilai E pada titik A. Jadi jawabannya yaitu rho A sama dengan harga mutlak dari min 3,2,6 dikurangi 1,2,1 sama dengan harga mutlak dari min 405. Kemudian rho A sama dengan, berhubung ini harga mutlak ya, jadi di akar dan harga mutlak itu nilainya pasti positif. Jadi min 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 plus 25. Kemudian didapat sama dengan, ini di akar ya teman-teman, mohon maaf tadi lupa menyebutkan akarnya. Jadi hasilnya yaitu akar dari 41. Kemudian kita cari RA. RA sama dengan harga mutlak dari min 3,2,6 dikurangi 0,00 sama dengan harga mutlak min 3,2,6, sehingga RA sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan didapat 9 ditambah 4 ditambah 36 yaitu 49. Akar dari 49 atau akar kuadrat dari 49 yaitu 7. Kemudian kita lanjut untuk VA-nya sama dengan min rho L per 2 pi epsilon 0 ln rho A ditambah Chi per 4 pi epsilon dikalikan harga mutlak 1 per RA, sehingga VA didapat min 2 kali 10 pangkat min 9 per 2 pi kali 10 pangkat min 9 per 36 pi dikalikan ln dari akar 41 tadi rho A-nya ya, terus ditambah 5 kali 10 pangkat min 9 per 4 kali 10 pangkat min 9 per 36 pi dikalikan dengan harga mutlak 1 per RA. RA nya tadi kan 7, jadi dikalikan dengan 1 per 7. Kemudian VA didapat negatif 2 dikalikan 18 ln akar 41 ditambah 5 dikali 9 dikalikan 1 per 7. Nah ini kita main coret-coret ya teman-teman. 18 dari mana? Dari 36 dicoret dengan 2 pi dengan 36 pi sehingga hasilnya kan 18. Kemudian 9 dari mana? Dari 4 pi dicoret dengan 36 pi. Seperti itu. Kemudian lanjut VA-nya sama dengan min 36 ln akar 41 ditambah 6,428 sama dengan min 66,844 ditambah 6,428
-0,428 sehingga hasil akhir dari VA yaitu min 60,416 V atau volt ya. Kemudian nilai E pada titik A berapa? Jadi kita pakai EA sama dengan Q VA Q dikali VA atau Q dot VA. Jadi EA sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 di dot atau dikalikan min 60,4,16 sehingga EA sama dengan min 302,08 dikali 10 pangkat min 9. Jadi EA sama dengan min 302,08 mikrojoule atau biasa disebut dengan mudah pas zaman SMP SMA itu mio ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.